Alhamdulillah pagi ini kita dibisarkan oleh Allah untuk kumpul dalam rangka melanjutkan rutinan yang tadi sampaikan, kesegaran jasmani dan rohani yang di dalamnya ada niatan untuk mengikat ukhuwah dan menjalin persaudaraan atau yang bahasa agamanya silaturahmi. Tentu ini tidak main-main. Kalau kita telusuri, ini menandakan bahwa kita orang yang beriman, orang yang mengimani Allah dan hari akhir. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa saja orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia senantiasa akan menyambung silaturahmi. Saja yang berangkat dari rumah untuk thalabul ilmi, maka sebelum dia melangkah, maka dia sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan dalam keterangan yang lain, setiap langkahnya, langkah yang satu menghapuskan dosa, langkah yang lainnya meninggikan derajat kita. Masya Allah ya. Kita ini hari-hari sudah menjelang, udah di ujung-ujung usia kita, ya tetap kita berharap umur yang panjang dan istiqomah dalam amaliannya. Kita ingin lebih baik lagi. Itu. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak, kita nggak banyak amal, udah rumah sana kemarin-kemarin sibuk, tapi kita tetap ingin menjadi termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Maka ini salah satu medianya. Apa? Dawam, istiqomah, rutin, jasmani segar, itu pun perintah agama. Kita menjaga kebugaran. Kemudian juga kita kesegaran jasmani, membina ruhani kita dengan kumpul begini, silaturahmi, ukhuwah, dan sedikit di dalamnya ada nasihat. Dan kalau saya bukan nasihat sebetulnya, saling ingetin aja dah. Apalagi orang tua, barangkali orang tua saya ini pada lupa, ya saya ingetin. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Allah sangat mencintai hambanya, orang-orang kepada orang yang dawam, yang rutin, yang istiqomah. Katanya nggak banyak, wa in qalla, walaupun cuma sedikit, sebulan sekali, tapi nilainya Masya Allah. Udah mah kita segar jasmani, udah ketemu rekan-rekan kita jadi bahagia, mengulang masa lalu, bermemori yang kemudian kita tuangkan dalam saling mengikat ukhuwah dan juga menjaga silaturahmi. Maka dari yang sedikit ini, tapi kalau kita istiqomah, kita langgengkan, maka itu akan mengundang cintanya Allah kepada kita. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Di dalam atau menurut surat Al-Fajr ayat 15 dan 16, Allah menggambarkan bahwa manusia seringkali terjebak dan keliru pola pikirnya tentang konsep bahagia dan mulia. Allah menyindir pandangan manusia yang keliru bahwa manusia mengira bahwa kemuliaan hidup itu ada, tadi sampaikan, ada rezekinya yang berlimpah, kedudukan yang Allah berikan, dan juga kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahkan dari sisi keduniaan. Sebaiknya, bahkan sebaliknya, mereka menyangka kalau Allah kasih seret, bahasa sini aja, seret, sempit rezekinya, sulitlah. Mereka menyangka bahwa dia sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bapak-bapak bisa lihat, bisa dibaca dalam surat Al-Fajr ayat 15-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Itu yang pertama. Jadi maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhan telah memuliakanku. Tetapi sebaliknya dia selanjutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Di surat yang lain atau di qiraat yang lain berhentinya nggak di situ. Bu Elin silakan dibuka di kala yang kala bala tukrimul yatim. Itu salah satu adab baca Quran, ayat yang itu kalau tidak salah satu ikhtilaf ulama tajwid. Nggak apa-apa ya nama-nama ini. Itu yang itu berhenti di kala. Karena itu penolakan. Nggak begitu gitu. Sekali-kali tidak seperti itu. Jadi dalam ayat itu disampaikan, adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, kalau bahasa sederhana kita seret, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Nah,
kita bisa lihat kalau memang ini jadi tolak ukur, maka pada ayat-ayat sebelumnya menjadi hujah membantah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan sekilas apa yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Ya. Bisa kita lihat di Ramadatil Iman gitu. Terus wasamud alladzi jabu safra, terus yang selanjutnya wa fir'auna dzil autan. Dari kaum-kaum dahulu ada kaum Ad, kaum Samud dan juga Fir'aun. Itu 3 kelompok besar yang Allah anugerahkan berlimpah kemewahan duniawinya. Ya, itu kita bisa lihat dari sejarah-sejarah. Bahkan Fir'aun ceritanya samping aku, ana rabbukumul a'la. Yang saja apa? Maaf, menurut cerita Fir'aun nggak pernah bersin acan. Maka ibu-ibu kalau bersin bersyukur. Ya memang kita alhamdulillah. Setidaknya saya kalau bersin pilek setidaknya beda dari Fir'aun. Karena kabarnya Fir'aun itu nggak pernah bersin. Maka dia bukan pantas ya. Mungkin dia seolah-olah dia saya nggak pernah sakit, maka dia ngaku bahwa ana rabbukumul a'la. Itu ya, mereka diberi berlimpah rezeki yang begitu luas, megah di dunia ini. Yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kenapa? Mungkin kita juga ingin hidupnya dipermudah. Maka kata Allah, wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan mudahkan jalan hidupnya. Oh, katanya bagaimana urusan rezeki? Wa may yattaqillaha yaj'al wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan orang yang bertakwa itu, surat selanjutnya At-Tolak itu akan dianugerahi rezeki yang bahkan kita tidak akan menyangka. Kan kita juga bisa melihat ikhtiarnya Ibunda Hajar ya. Ikhtiar mandi Safa Marwah, air di mana? Air di mana? Di bawah, di Ka'bah. Tapi nggak pernah bilang nyesel gua bolak-balik, nggak begitu. Jangan bisa konsep kita sebagai hamba Allah itu ikhtiar di mana aja, tapi Allah mau ngasih di situ atau tempat lain. Bahkan kalau kita bertakwa nggak usah khawatir, kadang ikhtiar di situ Allah ngasih rezeki dari arah yang lain gitu ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa patokannya ketakwaan dalam kemuliaan itu? Karena kalau orang yang takwa, jadi orang kaya itu membuat orang kaya itu banyak bersyukur dan akan namanya mentasarukan. Saya maaf kadang-kadang pakai bahasa santri aja. Apa Pak? Menggunakan fasilitas kekayaannya itu untuk kebaikan-kebaikan, berbuat untuk sesama. Kenapa? Takwa itu tidak hanya berkaitan dengan soleh pribadi. Mungkin kalau Bapak ingat bindro saya yang sebelumnya belum Ramadan itu ngomong itu, soleh pribadi dan soleh sosial. Jadi takwa itu nanti efek sosialnya adalah harta yang dipegang oleh orang yang bertakwa akan menjadi kebaikan baik untuk dirinya, keluarganya dan untuk orang lain ya. Bahkan kan ada di surat apa tuh, Al-Imran, setelah ngomongin takwa, ciri pertama apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Ya, orang yang bertakwa itu mampu mendermakan hartanya ya, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Itu. Kemudian bagi si miskin apa sih manfaat daripada ketakwaannya? Maka bagi si miskin, dia kalau seorang yang pribadi yang bertakwa akan menjadi sabar, rendah hati dan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pandangan Al-Qur'an, kekayaan dan kemiskinan sama-sama merupakan alat uji atau bahasa agamanya adalah ibtila. Mungkin itu ya. Jadi singkat saja waktunya, mungkin udah waktu makan siang ya. Habis olahraga capek. Jadi dimasukkan orang yang ridho kepada Allah, ridho kepada kata dan diridhoi oleh Allah, dan dimasukkan kepada hamba-hamba yang soleh, dan puncaknya Allah masukkan kepada surga yang istimewa. Dan kita tentu surganya yang paling istimewa apa? Kita itu surganya itu pengen bareng-bareng bersama baginda Nabi. Jadi kalau bahasa agak nyeleneh tapi benar juga lah. Kita taunya dapat hidayah, taunya surga, taunya Allah, taunya neraka dan sebagainya dari siapa? Maka tanamkan dari sekarang hidup kerinduan, kecintaan kepada baginda, dan kami ingin masuk surga bersama orang yang kenalin surga. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi abong masuk surga tapi nggak ketemu Nabi gitu. Jadi ada yang kurang ajib. Ya mudah-mudahan kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan padanya masuk surga dibersamakan oleh Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW dan bersama orang-orang saleh. Amin. Ayyatuhun nafsul, Mas apa Bu?
ujung. Ya ayatuhan nafsul itu yang dipanggil siapa? Nafsu apa? Mutmainah. Jadi ibu-ibu kalau hari ini bilang apa bunuh aja nafsunya, nggak bisa. Kita tuh nafsu itu surah include, cuma masalahnya bukan dihilangkan, tapi bagaimana kita menata nafsu kita. Karena kalau kata maaf ya, kalau ranah-ranah tasawuf, nafsu itu kan ada 7, ada berapa? Ada nafsu malhamah, lawamah, amaroh, terus ada nafsu kamilah, rodiyah, mutmainah. Maka nafsu yang cenderung melakukan ketaatan itu, kita kalau nggak bisa nafsu nggak bisa ibadah. Tapi nafsu yang bagaimana? Itu salah satunya ya. Buktinya Allah panggil apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Ini sebagai apresiasi Allah kepada jiwa yang sanggup memanajenya dalam pola pikirnya, bahwa kebahagiaan itu sudah tidak lagi tentang materi, tapi sudah fokus bagaimana penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Apa katanya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Suruh balik, karena sudah punya modal jadi orang bertakwa, balik ya menjadi hamba yang ridho dan juga diridhoi.